warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Julehenim. Saya Mutia Nazwa Aprilianti. Saya Lydia Retnaulan. Saya Marieta Nadika Putri. Di sini kami akan mewawancarai warung sambal beringas. Berikut adalah hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Nazwa Aprilianti dari Fakultas Teknik Ilmu Komputer dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai pengelolaan manajemen hubungan pelanggan dalam warung sambal beringas. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh perkenalkan nama kakak dan posisinya di warung sambal beringas ini sebagai apa? Oke, saya Salma Suryani. Saya di sini sebagai leader di warung sambal beringas. Kalau untuk konsep usaha kita di sini, kita lebih ke konsep Nusantara. Jadi kita masih bisa lebih ke kayak ayaman, bebek, terus seafood, terus ada ikan juga. Kalau untuk konsepnya itu lebih kita ke sambal karena nama kita kan warung sambal beringas nih, jadi lebih ke sambal karena sambal kita tuh ada bermacam jenis, ada sekitar 6 atau 7 jenis. Jadi setiap level tuh beda rasa sambalnya, beda juga jenisnya. Terus kalau untuk target pelanggan kita lebih ke bisa untuk kalangan menengah ke bawah, tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa untuk kalangan menengah ke atas. Dengan harga yang murah? Iya, untuk harga kisaran harga sekitar 18.000 paling murahnya. Jadi untuk mahasiswa masih bisa, untuk pelajar juga bisa, untuk kalangan atas juga bisa, misalnya kayak yang keluarga yang datang atau yang untuk meeting pun juga bisa. Kalau visi kita di sini lebih paling kalau untuk pelayanan ke pelanggan kita pasti tetap akan menekankan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan, terus kualitas juga untuk kualitas makanan, rasa juga di sini yang pastinya yang terbaik lah untuk pelanggan. Terus kalau untuk visi kita di sini ya berharapnya sih kita kedepannya bisa buka banyak cabang, terus masih bisa terus berkembang, dan ya yang pastinya dibantu support sama kakak. Kalau untuk pemesanan langsung di tempat juga bisa, otomatis kan dine in tetap di tempat Kak ya. Terus kalau untuk yang kadang yang mau bungkus bisa lewat admin, bisa juga kadang-kadang lewat DM Instagram. Tapi kita di sini juga menyediakan aplikasi GoFood sama GrabFood. Jadi tamu misalnya kalau mager mau ke tempat kan, atau misalnya hujan atau apa, mereka masih bisa pesan lewat online, lewat GoFood sama GrabFood. Tapi kadang-kadang mereka juga lewat WA admin. Jadi pesan kadang-kadang kalau rumahnya yang customer yang rumahnya nggak jauh tuh, jadi kadang minta antar. Kadang staf kami juga yang antar, ataupun kadang biasa kami pesankan Maxim. Bisa juga ya? Bisa. Terus kalau untuk catering, kita juga menerima catering. Bisa untuk arisan, atau misalnya untuk meeting, atau untuk acara keluarga juga bisa. Dan pesannya itu juga lewat admin, lewat WA admin. Di Instagram ada WA admin. Kalau untuk pelanggan tetap sama yang kadang tamu yang suka melakukan pembelian berkali-kali, ya kami lebih kadang tamu yang datang itu kan otomatis kita tetap layani dengan baik kan. Jadi otomatis tamu itu bakalan datang lagi. Datang lagi, misalnya hari ini udah datang, terus besoknya dia datang lagi. Misalnya kadang-kadang Kak, kata dia, saya balik lagi nih mau pesan yang kayak kemarin. Atau kadang-kadang mereka tuh chat lewat admin, Kak, saya ada makan di tempat, pertama kali datang, terus saya pesan lagi, dia pesan bungkus, kadang-kadang kayak gitu. Terus kadang mereka juga bilangnya tuh, Kak, makanannya
enak, terus rasanya pas, pelayanannya juga baik, bagus katanya bilang. Terus nanti saya balik lagi ke sini dan besoknya dia benar-benar datang. Dan dari kami pun kadang-kadang dari staff nih, jadi mereka tuh lebih mengenali tamu yang sering balik ke sini. Misalnya contoh nih, kakak itu pernah datang ke sini udah berapa kali, dan berarti kan ini pelanggan kita. Terus kadang-kadang juga lama nggak datang, tiba-tiba tuh datang lagi dan selalu pesan bungkus. Lebih ke seperti itu sih, Kak. Kalau untuk keluhan pelanggan pasti ada, Kak, dan pernah terjadi, terutama sama staff-staff yang lain dan sama saya juga pernah. Jadi kami lebih menekankan untuk selalu berkata maaf dulu, karena namakan keluhan pelanggan ataupun kayak komplainan seperti itu otomatis dari kesalahan kami. Jadi ada kesalahan teknis baik dari staff atau dari pelayanan atau dari cara masak atau kurang rasa. Jadi kami akan tetap berkata maaf, dan kedepannya kami tetap akan mengevaluasi apa yang kesalahan, apa yang keluhan dari setiap tamu yang datang. Jadi kedepannya bisa kami perbaiki. Dan untuk tamunya sendiri, lebih kita untuk bilang, Kak, mohon maaf, ini ada kesalahan teknis, maaf atas ketidaknyamanannya. Misalnya kadang-kadang kan tamu komplain nih, misalnya ada yang kurang pas rasanya, jadi kita bisa gantikan ke yang baru. Setidaknya jangan sampai tamu itu untuk nggak kembali lagi ke sini. Jadi setidaknya mereka masih bisa merasakan kepuasan dengan pelayanan kami di sini. Jadi kadang kami gantikan pesanannya dengan yang baru. Tapi ini bukan hanya sekedar untuk menggantikan pesanan itu agar tamu masih tetap bisa makan enak, masih bisa tetap menikmati walaupun kami mendapat komplainan. Jadi setidaknya tamu tuh tetap merasa puas walaupun ada kesalahan yang kami berikan. Paket tertentu. Kalau untuk info menu baru sementara sih belum ada, Kak, ya. Tapi mungkin kedepannya pasti ada tetap menu-menu baru yang bakalan keluar, tapi kita pun juga belum tahu. Tapi kalau untuk paket tertentu, kami lebih di sini menekankan ke staff untuk selalu upselling sama customer. Jadi upselling itu penting karena untuk peningkatan penjualan. Jadi tetap bisa menawarkan sama customer menu apa aja yang ada di sini. Karena itu penting, karena itu juga termasuk SOP di sini. Terus kalau untuk diskon, kita di sini ada menyediakan kayak berbentuk voucher diskon 10% dengan minimal belanja 200.000. Jadi kalau tamu misalnya yang makan sudah lebih 200.000, jadi dapat voucher diskon 10%, dan ini berlakunya 1 kali 24 jam, dan ini sudah berlaku sejak dari bulan lalu sih, dan masih sampai sekarang. Saat kondisi ramai, paling kalau kondisi ramai itu Kak ya lebih ke kayak kurangnya staff ya. Kadang-kadang kan kita kan di sini kan terbagi 2 shift. Jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Jadi kalau posisi customer ramai terus staffnya kurang, ya tetap kita bakalan kejar-kejaran demi pelayanan yang terbaik buat customer nih. Terus kadang-kadang juga karena kekurangannya staff tuh, jadi tamu tuh kadang suka manggil gitu kan, Kak mau tambah ini. Tapi dengannya adanya seperti itu, kita tetap harus mengusahakan yang terbaik. Mau seramai apapun, mau sesulit apapun, kita tetap saling bantu di sini. Jadi istilahnya kita di sini tuh walaupun kita ada waiters, ada kasir, ada bar, terus ada kitchen. Jadi kita di sini tetap menekankan saling bantu. Jadi dia misalnya kalau waiters nih kesusahan, kekurangan orang, jadi teman-teman yang lain tetap membantu. Walaupun bukan tugasnya ya? Walaupun bukan tugasnya. Jadi kita di sini tetap menekankan itu di sini.
dan tidak menutup kemungkinan mereka itu tidak yang kerjanya sendiri-sendiri, jadi kitanya kerjanya sama-sama gitu. Jadi udah termasuk SOP juga sih Kak di sini. Kalau boleh tahu Kak, total semua karyawan di sini ada berapa ya? Total semua karyawan, kalau untuk total semua karyawan kita di sini sih sebenarnya ada 2 cabang Kak. Di sini ini pusat di Jalan Putri Daranante, terus cabang kita ada di Jalan Podomoro. Itu cabang Beringas, warung sambal Beringas yang kedua. Untuk seluruh staf untuk 2 tempat sekitar 20 orang. 20 orang. Itu sudah termasuk sama kitchen, waiters, kasir juga. Itu untuk 2 tempat ya? Iya, 2 tempat. Dan itu terbagi menjadi 2 shift. Masalah ini itu pasti Kak dalam keluhan pelanggan atau komentar dari pelanggan, baik itu dari Instagram, dari GoFood atau GrabFood, kan itu pasti ada ya. Dan kadang-kadang juga dari tamu langsung, misalnya yang makan di tempat, kadang mereka ngomong sama staff, terus infokan ke kasir juga ada. Dan pasti akan kami selalu evaluasi, karena di setiap minggunya kita selalu mengadakan briefing seluruh karyawan. Dan disitulah kita akan mengevaluasi setiap minggunya apa yang dalam beberapa hari itu, misalnya entah ada keluhan apa, ada kesulitan apa, ada kendala apa, jadi kita bahas di saat briefing. Jadi kedepannya setiap minggunya kita harus ada perbaikan demi kepuasan pelanggan, demi kenyamanan pelanggan, terus kualitas juga di sini tetap kita jaga, jangan sampai kesalahan yang pernah terjadi itu terulang lagi. Jadi kita harus ada perbaikan, terus menekankan staf untuk selalu ramah dan tetap melayani tamu. Kalau untuk itu, misalnya kayak kita yang order pelanggan gitu Kak ya. Kalau kita ngorder pelanggan, kita di sini lebih ke menggunakan cara manual. Jadi pakai tulis tangan. Jadi kita order sendiri, karyawan datang ke mejanya langsung. Jadi tamu yang datang kan langsung duduk di meja nih. Kalau yang makan di tempat, tapi kalau yang bungkus dia langsung di kasir. Nah, kita masih menggunakan cara manual, tulis tangan sendiri. Karena kenapa? Dengan cara seperti itu kita lebih buat staff tuh lebih mandiri aja. Jadi biar lebih tahu tentang tempat kerjanya sendiri. Jadi biar lebih ada kontak antara staff sama customer. Jadi biar masih ada tetap ada komunikasi. Jadi bisa tetap melayani tamu dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, dengan senyum. Kalau dengan cara manual kan masih lebih gampang lah. Jadi kadang-kadang kan masih ada yang menggunakan tap ya kalau order. Nah, kita di sini nggak pakai itu. Tapi kalau untuk kasir, kita menggunakan aplikasi kasir. Kita pakai aplikasi Majo. Jadi kalau pemesanan bungkus bisa langsung di kasir. Tapi kalau yang makan di tempat, jadi yang ditulis tangan itu langsung diberikan ke kasir yang input. Fitur apa? Paling lebih ke kayak pastinya menu kayak menu-menu di Beringas, dari yang pastinya menu Beringas semua ada di sini, di fitur itu. Terus fitur harga, terus diskon, sama yang kayak promo-promo pasti menu itu sih yang Terima kasih kepada pihak Warung Sambal Beringas telah meluangkan waktu untuk wawancara.